pagi teman-teman semua. Apa kabar? Hari ini cerah banget dan hari ini kita tampil agak berbeda. Kalau biasanya di belakang background adalah buku-buku saya, hari ini kita akan tampil di alam. Nah, ini kita menikmati suasana pagi yang indah, embun masih belum kering gitu ya, dan ini adalah nikmat Tuhan yang harus kita syukuri. Dan hari ini saya akan sedikit bercerita mengenai satu buah buku yang ini adalah buku klasik yang saya terus terang ini adalah salah satu buku yang sangat saya gemari gitu ya. Dan ini adalah salah satu buku yang mempengaruhi hidup saya. Dan buku ini bercerita tentang perencanaan keuangan tapi disajikan dalam bentuk dongeng, dan ini adalah sesuatu yang menarik dan saya pengen berbagi isi buku ini kepada teman-teman semua. Walaupun mungkin di channel YouTube lain banyak yang menceritakan, tapi saya akan ambil satu sudut yang sangat menarik dan to the point sebenarnya, dan ini adalah pelajaran buat kita semua. Jadi seperti biasa saya akan ceritakan itu nanti dalam bentuk slide-slide, tapi sebelum saya ceritakan, saya tunjukkan dulu bukunya. Ini adalah bukunya. Saya nggak tahu ini cetakan ke berapa. Ini buku judulnya The Richest Man in Babylon. Jadi ini adalah cerita tentang Arkad, orang terkaya di Babylon. Jadi kalau mungkin teman-teman membaca sejarah atau belajar sejarah zaman SMP mungkin ya, ada satu negeri bernama Babilonia. Yang negeri itu tidak punya sumber daya, artinya tidak ada tambang, tidak ada sesuatu yang membuat negeri itu kaya raya. Tapi negeri itu kaya raya ternyata. Kenapa? Karena mereka bisa mengelola dengan baik. Jadi negeri ini terletak di tepi sungai Efrat, dan ini adalah negeri yang pada waktu itu bisa mengelola irigasi dengan baik, sehingga mereka hidup makmur sejahtera dari hasil pertanian. Dan ini luar biasa gitu ya, dimana kalau kita lihat di di peta, daerah sekitar Sungai Efrat itu adalah daerah padang pasir dan tandus gitu ya. Nah, ini negeri unik. Sampai dengan tahun 540 sebelum Masehi tidak tertaklukkan oleh musuh-musuhnya, bahkan pernah diserbu oleh 250 ribu pasukan dari negara yang mau menginvasi, tapi negeri ini tidak terkalahkan karena konon bentengnya dibangun setinggi piramida di Mesir. Ini gede banget gitu ya. Dan uniknya adalah negara ini akhirnya terkalahkan dengan cara yang mungkin nggak terpikirkan. Jadi negeri ini terkalahkan oleh seorang invasor ya namanya, atau orang yang menginvasi, namanya Cyrus. Karena rajanya sudahlah nyerah aja gitu, jadi tidak ada perlawanan. Jadi Cyrus datang untuk menaklukkan kota ini dalam kondisi kota ini sudah terbuka gerbangnya, dan Cyrus tinggal masuk gitu. Dan akhirnya negeri itu hancur, sedikit-sedikit hancur karena memang tidak dikelola dengan baik. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang buku ini. Ini buku ditulis tahun 1959, udah lama banget gitu ya, sudah 50 tahun lebih gitu ya, dan tetap relevan dengan kondisi hari-hari ini, oleh seseorang yang namanya George Clason. Dan ada banyak kisah di sini, dan saya akan ceritakan kisah yang spesifik mengenai 5 aturan atau 5 hukum tentang emas, atau kalau zaman sekarang 5 hukum tentang uang, karena emas waktu itu menjadi nilai tukar. Jadi kita bisa nanti tukar kata emas menjadi kata uang. Nah teman-teman, saya akan ceritakan tentang 5 aturan atau 5 hukum tentang emas. Itu kalau teman-teman baca bukunya, di buku yang cetakan ini, karena ada beberapa model cetakan, itu mulai dari halaman 113. Jadi ceritanya ada seorang tua bernama Kalabab yang sedang berjalan gitu ya, sedang bertraveling bersama 27 orang pengikutnya. Jadi malam hari si tua Kalabab ini mengumpulkan 27 orang pengikutnya di depan api unggun, dan dia mulai bercerita tentang orang terkaya di Babilonia. Dan sebelum bercerita,
si Kalabab ini memberikan pilihan kepada pengikutnya. Kalau kamu dihadapkan pada dua pilihan, di mana satu pilihan adalah keranjang berisi emas, satu keranjang penuh berisi emas, dan satu keranjang penuh berisi buku yang isinya adalah kebijaksanaan, maka mana yang kamu pilih, kata Kalabab. Dan ke-27 orang pengikutnya langsung bilang, pastilah saya akan pilih emas, gitu. Ya sesuatu yang wajar gitu ya. Hingga kemudian si Kalabab bilang bahwa oke, kalau seperti itu saya akan ceritakan satu kisah gitu ya tentang aturan emas gitu ya. Jadi kemudian si Kalabab bercerita bahwa pada zaman itu, pada zaman kejayaan Babilonia, hidup seorang kaya namanya Arkad, dan dia punya anak namanya Nomasir. Adat Babilonia pada waktu itu adalah seorang anak harus tinggal sama orang tuanya supaya bisa mewarisi harta orang tuanya gitu. Tapi Arkad tidak setuju dengan adat itu. Dia bilang bahwa anak saya harus jaya karena kemampuan dia sendiri gitu. Maka dia minta kepada anaknya untuk pergi merantau, berdagang gitu ya, dan nanti kalau dia kembali, kalau dia sukses dan dia dinyatakan layak untuk bisa mewarisi hartanya Arkad, maka anak itu akan mendapatkan seluruh harta dari Arkad gitu. Jadi ujiannya adalah diminta untuk menjadi musafir, merantau, berdagang gitu. Dan sebelum berangkat, Arkad memberikan dua hal yang dia bilang kepada Nomasir bahwa ini adalah dua hal yang aku dulu tidak punya ketika aku muda. Apa sih dua hal itu? Pertama adalah sekeranjang emas. Jadi dikasih sekeranjang emas kepada anaknya untuk modal. Jadikan ini sebagai modal dan semoga kamu ketika kembali dari perantauan kamu bisa berjaya gitu, dan kamu berhak mewarisi harta. Lalu diberikan juga kepada anaknya keranjang yang kedua. Keranjang kedua berisi buku-buku tentang kebijaksanaan, dan salah satunya adalah buku tentang 5 aturan atau 5 hukum tentang emas gitu ya. Nah, tadi saya bilang emas tolong diganti dengan uang. Jadi 5 aturan tentang uang. Nomasir membawa buku itu dan bilang kepada Arkad bahwa dia akan berjuang, dan tujuan dia pertama adalah sebuah negara bernama Ninive. Karena di Ninive dia di sana sudah menunggu seorang saudagar karpet yang akan berdagang dengan dia. Si Nomasir pergi ke Ninive, tapi di dalam perjalanan dia ketemu seseorang yang membualinya atau membohonginya, yang kemudian Nomasir tahu bahwa orang itu membohongi dia tentang bahwa dia punya kuda yang bisa sangat kencang larinya dan bisa ditukar dengan keledai yang dimiliki oleh Nomasir. Pasti orang akan berpikir bahwa oh enak banget ya, keledai ditukar dengan kuda yang bisa lari cepat gitu ya. Artinya itu kan sebuah keuntungan yang luar biasa gitu ya. Dan Nomasir terbujuk dengan janji itu, kemudian ternyata itu adalah bohong belaka. Jadi itu nggak ada gitu. Akhirnya intinya Nomasir sadar bahwa dia tertipu. Terus jalan terus si Nomasir, dalam perjalanan dia ketemu dengan seorang laki-laki yang menurut dia baik, yang kelihatannya satu visi sama dia, umur kurang lebih sama gitu ya. Dan mereka menjadi teman perjalanan yang baik, dan akhirnya mereka berteman membangun sebuah usaha gitu ya. Inti dari ceritanya atau ending dari ceritanya adalah nih orang yang dia pikir satu visi, yang dia lihat baik ini ternyata tidak amanah gitu ya. Dan akhirnya si Nomasir tertipu untuk kedua kalinya, sampai akhirnya dia bercerita bahwa dia habis-habisan stok kuda yang dia miliki dia jual, kemudian
keledai dia jual, sampai akhirnya dia sampai menjual baju yang dia pakai gitu, saking miskinnya. Dan karena sudah habis-habisan, dia akhirnya memutuskan pulang. Pulang dia menangis kepada ibunya, dan ibunya bilang, ada satu hal yang pasti kamu lupa, kamu tidak membaca atau kamu tidak pernah membuka isi keranjang yang kedua, yang berisi buku-buku dan kebijaksanaan, terutama 5 hukum tentang emas gitu. Betul, si Nomasir mengakui bahwa dia hanya berfokus kepada emasnya, dia tidak pernah belajar tentang kebijaksanaan dari buku-buku itu, buku-buku yang diberikan oleh bapaknya. Maka orang tua Kalabab, si orang tua tadi yang bercerita kepada pengikutnya, bilang, apakah kalian mau mendengarkan 5 aturan tentang hukum emas itu? Tentu saja para pengikutnya mau, dan orang tua Kalabab mulai membacakan. Aturan yang pertama adalah, saya bacakan ya, dengan senang hati dan dalam jumlah yang sangat besar, semakin besar, emas akan mendatangkan siapapun yang mau menyisihkan tidak kurang dari 10%. Jadi aturan 10%. Jadi kalau orang mau menyisihkan secara rutin 10% dari uang atau emasnya, maka emas itu akan datang berbondong-bondong bersama temannya dengan senang hati. Gitu. Itu aturan yang pertama. Jadi selalu sisihkan. Bahasa di dalam buku ini juga menyisihkan. Seperti saya bilang kemarin, sisihkan. Kita belajar kemarin dari Nabi Yusuf ya, sisihkan, bukan sisakan. Sisihkan 10%. Kemudian ini menarik gitu ya, karena pelajaran menyisihkan ini ternyata tidak cuma diajarkan di zaman Nabi Yusuf ya, ternyata di buku ini juga diajarkan. Kemudian aturan yang kedua, dengan rajin dan riang gembira, emas bekerja bagi pemiliknya yang bijaksana, yang menemukan bagi emas itu pekerjaan yang menguntungkan, sehingga ia beranak pinak seperti kawanan ternak di padang. Ini di kehidupan modern ibaratnya adalah Anda harus pinter mencari instrumen investasi yang tidak cuma baik buat Anda, tapi juga cocok. Nah ini menarik gitu ya. Zaman dulu orang mungkin belum tahu investasi, tapi ini udah diajari investasi. Carikan tempat kerja buat uang supaya dia bisa bekerja dengan riang gembira. Artinya cari instrumen investasi, uang itu Anda tukar sebagai ditukar instrumen investasi. Saya nggak tahu, mungkin Anda suka investasi di emas, di properti mungkin, atau di saham, atau di apapun itu. Yang penting Anda tahu di mana tempat itu membuat uang Anda bekerja dengan riang gembira, sehingga dia bisa memberikan hasil dan dia beranak pinak seperti kawanan ternak di padang. Luar biasa ya, gitu. Jadi zaman dulu orang udah mikir instrumen investasi yang bagus. Oke, kemudian aturan emas yang ketiga, emas aman dalam lindungan pemiliknya yang bijak, yang menginvestasikan berdasarkan nasihat orang-orang yang terbukti ahli dalam pengelolaannya. Jadi jangan pernah mempercayakan uang kepada orang yang tidak punya capability, tidak punya track record baik dalam hal mengelola uang, gitu ya. Jadi bayangkan bagaimana Anda mempercayakan uang, Anda bicara soal bagaimana uang itu akan tumbuh di masa depan, dan Anda mempercayakannya kepada orang yang, ya mohon maaf ya, yang utangnya banyak, gitu, yang dikejar-kejar debt collector. Itu kan sesuatu yang nggak pas ya, gitu ya. Jadi percayakan uang kepada ahlinya, gitu. Orang-orang yang memang mengetahui, orang-orang yang memang belajar kebijaksanaan tentang cara mengelola uang. Kemudian ini juga relevan dengan kehidupan kita sekarang, di mana banyak orang yang tiba-tiba menawarkan investasi-investasi yang, ayo dong ikut investasi kita, padahal dia tidak punya latar belakang pernah belajar investasi, gitu ya. Bahkan ya mohon maaf, ini bukan mau menjelekkan seseorang atau siapapun, bahkan karena dia punya latar belakang, justru latar belakangnya tidak berhubungan dengan investasi, karena dia terkenal, gitu ya, dia memanfaatkan keterkenalannya itu untuk memikat orang supaya bisa berinvestasi ke dia. Nah itu bukan sesuatu yang bijak dilakukan terhadap uang atau emas. Kemudian aturan nomor 4, emas akan lari dari orang yang menginvestasikan dalam usaha atau tujuan yang tidak diketahui dengan baik, gitu. Jadi berinvestasi atau melakukan investasi hanya karena ikut-ikutan, hanya melihat bahwa si
A sukses besar loh, itu karena dia investasi di saham misalnya. Atau ini si B investasi di properti, dia sukses berat gitu. Lalu kita ikut-ikutan ke sana tanpa kita mendalami, tanpa kita minta pendapat orang-orang yang ahli tentang itu. Akhirnya kejeblos. Nah itu juga sangat relevan dengan hari-hari ini. Jadi kita harus tahu tujuan kita berinvestasi itu apa. Nanti kita akan belajar soal profil resiko dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian aturan kelima, emas akan lari dari orang yang memaksakan untuk memberikan penghasilan yang mustahil. Nah, ini juga menarik nih. Ini banyak banget terjadi hari-hari ini, di mana banyak orang datang menawarkan investasi dengan hasil yang bombastis gitu. Teman-teman, kalau kita bicara investasi, balik lagi dulu di video saya yang pertama, di vlog Edusaris yang pertama, kita bicara SIP. Investment itu akan memberikan hasil. Ini ibarat menanam jagung di ladang. Bibitnya ditanam akan menghasilkan jagung baru. Tapi jangan lupa, di dalam investasi ada risiko. Gitu. Semakin besar risikonya, semakin besar kemungkinan dia memberikan return yang tinggi. Tapi semua masih kemungkinan. Jadi kalau ada orang yang menjanjikan akan memberikan penghasilan yang tinggi, apalagi tanpa risiko, itu pasti bodong. Maka kita sering kenal namanya investasi bodong gitu ya, karena emas akan lari dari orang yang memaksakan untuk memberi penghasilan yang mustahil gitu. Jadi udah pasti hilang itu emas atau duit gitu. Kalau kita melihat bahwa oh ini luar biasa nih, too good to be true gitu. Dan atau orang yang mengikuti bujukan mulut manis para penipu atau pemimpi siang bolong. Pemimpi siang bolong adalah orang-orang yang merasa atau punya pendapat bahwa kita bisa nggak bekerja tapi kita bisa dapat duit banyak. Itu mimpi siang bolong gitu ya. At least kalau kita tidak bekerja, duit kita yang bekerja. Dan bagaimana cara membuat duit kita bekerja, kita harus punya ilmunya. Jadi kembali lagi ke situ gitu. Atau yang tidak berpengalaman dan muluk-muluk dari berinvestasi. Nah, makanya teman-teman, kalau saya suka membaca media sosial, mungkin juga di TV gitu, suka ada orang yang menawarkan profit sekian persen per hari gitu, nyaris tanpa risiko. Anda cukup tidur-tiduran, Anda tinggal pergi, kemudian uang akan menghasilkan uang lebih banyak buat Anda. Saya terus terang kurang percaya gitu. Dan saya biasanya akan mencoba mendalami sebenarnya dia punya kelemahan apa yang tidak diungkapkan di sosial media atau di media massa. Pasti punya kelemahan. Nah, kelemahan itu kita harus tahu gitu. Artinya kita harus tahu resikonya. Nah, itulah teman-teman pelajaran dari Arkad dan anaknya, yang dimana ketika kita diberikan pilihan untuk apakah Anda mau dikasih modal emas, kemudian apakah Anda mau buku, rata-rata orang minta emas, harusnya dua-duanya Anda ambil. Karena emas tanpa kebijaksanaan, emas tanpa mengelola emas atau uang tanpa tahu hukumnya, itu akan berbahaya. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin membaca lebih lengkap apa isi buku ini dan apa saja yang dipelajari, diceritakan di dalam buku ini, silakan teman-teman baca. Cuma memang buku ini sudah agak susah untuk dicari karena saya nggak tahu ini udah berapa kali ganti cover. Saya dulu pernah punya yang model covernya gambar bangunan di Babilonia. Ini juga ada yang gambar cover hitam gini. Tapi teman-teman bisa cari e-booknya di internet. Banyak pelajaran yang teman-teman bisa dapat dari buku. Ini buku yang ditulis pada tahun 50 tahun yang lalu, yang pelajarannya juga didapat dari ribuan tahun sebelum Masehi, dan pelajaran itu masih relevan seperti sekarang. Oke. Matahari sudah mulai tinggi. Terima kasih sudah mengikuti Edusaris saya yang hari ini gitu ya, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari orang terkaya di Babilonia. Ingat, ada 5 aturan atau 5 hukum tentang uang atau tentang emas gitu ya, karena di buku ini tentang emas, dan aturan ini masih relevan sampai sekarang. Oke teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita akan ketemu di Edusaris berikutnya dengan dongeng-dongeng yang lebih menarik lagi. Dongeng-dongeng yang penuh pelajaran, dongeng-dongeng yang penuh kebijaksanaan. Terima kasih, sampai ketemu, salam sukses.